Oke, hari ini kita ini ya eh, masuk ke sesi 2. Bentar, sekalian aja saya share full screen-nya. Sebenarnya juga sekalian bimbingan juga enggak apa-apa. Apakah terlihat sudah? Halo? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oh ya, saya tak ini deh teman-teman. Nyapa teman-teman ya. Mohon maaf ya Mas Fadil, Mbak Faiza, Mbak Francisca, Mbak Gamalia, Mbak Isna. Mohon maaf ya, tadi masih perjalanan nggih sama Mbak Hansa, buru-buru sekali. Hari ini kita akan membahas sedikit mengulas tugas yang kemarin, tugas 1 ya, sekaligus nanti tugas kedua bagaimana. Gitu. Sekaligus nanti buat kerangka sama caranya mengutip. Hari ini banyak itu saja. Mengulas yang kemarin terkait judul, ya. Terus tugas kedua itu membuat kerangka, tugas 2 itu ya. Sekaligus cara untuk mengutip ya, menggunakan reference manager. Ini saya contohkan detailnya. Teman-teman sambil ini ya, sambil saya buka-buka, sudah kenal ini reference manager kayak Mendeley atau Zotero atau EndNote? Apakah sudah familiar dengan aplikasi tersebut? Ada yang sudah Tahu, Pak. Nggak ah kami. kalau Mendeley tahu, Pak. sudah tahu ini semakin memudahkan. Nah, teman-teman yang nanti kalau yang belum tahu harap menyimak ya. Terus kalau yang sudah tahu, coba nanti saya dikoreksi kalau saya melakukan kesalahan, gitu nggih. Ada sebagian yang tahu, pasti ya. Ada yang sudah belum tahu sama sekali. Nah, ini perlu ada praktek karena ini perlu praktek, jadi harus dipraktekkan. Dan nginstalnya pun kalau nggak jeli nanti nggak bisa. Kalau saya pakai Mendeley, sudah kebiasaannya pakai Mendeley gitu. Jadi teman-teman kalau yang belum sambil saya terangkan ya, coba install Mendeley Desktop, cari search Google di laptopnya. Jadi biasanya itu seperti ini ya. Biasanya saya installnya dulu itu search saja Mendeley Desktop. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman kalau ini ya, kalau pakai Mac ya ini diinstal, kalau pakai Windows ya ini. Gitu ya, tinggal di yang pakai desktop. Nanti kalau sudah diinstal, sambil sambil saya terangkan ya, teman-teman sambil install. Kalau sekarang buka laptop, nanti saya sekalian, kalau nggak bisa nanti saya arahkan, gitu. Maksudnya gitu. Teman-teman kalau sekarang pakai laptop. Nah, tapi kita materinya nanti ya, kita review dulu tugas-tugas yang kemarin gitu ya. Saya kasih review saja, nggak sebutkan namanya. Intinya teman-teman kemarin sudah saya komentari, betul ya? Di tugas 1 ya. Ada eh, sekitar 4 enggak salah. Mas Fadil kayaknya sini juga masuk ya. Kemarin juga saya komentari. Sudah bagus-bagus semua. Jadi teman-teman yang join ini ya harus jangan ditunda-tunda ya. Takutnya nanti istilahnya orang Jawa, saya orang Jawa ini nanti malah waktunya nggak terlalu banyak, malah habis di depan, mendol buri istilah orang Jawa itu gitu. Boten nggak usah ini nggak usah takut salah, nanti diubah bisa soalnya. Nanti misalkan ini kan tadi saya komen ini punyanya Mbak ini punyanya Mbak siapa ini? Punyanya Mbak Hansa Raihani, ini sudah saya komeni. Pak Iza, Fadila Ulia sudah saya komeni ini. Kayaknya sudah semua deh.
Dan semuanya aman-aman saja kayaknya. Fokusnya kayak begini nih ya. Iya, jadi perlu dipahami ya. Memang ketika awal-awal meneliti, ini seperti ini saya komeni agak spesifik ya. Mungkin bisa lebih spesifik dengan menggambarkan jenis teknik penerjemahan yang dianalisis. Memang kita kan nggak bisa judge gitu, karena kita belum analisa secara mendalam video tersebut itu pakai penerjemahan teknik apa gitu ya. Memang awalnya memang seperti ini. Tapi mohon Mbak ini ya Mbak siapa tadi? Mbak Hansa itu lebih spesifik lagi nanti untuk tekniknya apa gitu ya. Dan kalau bisa memunculkan gap di abstrak, ada sebagian yang sudah menulis abstrak karena gitu ya. Terus terkait ini Mbak Faiza, Faidatul Ulia, Farihah Dewi. Jadi memang ya judulnya tuh kurang spesifik ya. Eh, juga saya kasih saran kok. Sepertinya yang sudah saya kasih saran di komentar saya ini. Rumus masalahnya juga saya kasih saran. Pastikan pokoknya jangan sampai ngambang gitu. Apa harus spesifik. Karena kalau nggak spesifik nanti yang malah menyulitkan teman-teman sendiri. Nanti yang dengan teman-teman bahas seluruh teknik yang jadikan bahan. Jadi teknik menerjemah itu seiring perkembangan zaman itu semakin variasi ya. Jadi ada misalkan sekarang ada AI. Jadi ada jenis penerjemahan baru. Sekarang ada lagi apa fokus lingkungan, penerjemahan fokus lingkungan. Jadi ekolinguistik. Ada penerjemahan baru. Ada penerjemahan fokus apa gitu, perkembangan teknologi. Jadi ada baru lagi. Masih ada hal-hal yang perlu dicermati untuk spesifikasi. Tapi teman-teman kalau teman-teman sudah punya contoh ya, ditiru aja. Nanti masalah judul berkembang seiring zaman. Nanti juga bisa kok ini teman-teman ngupload ulang atau diperbaiki boleh. Nanti pasti berubah. Nanti nilainya pasti berubah. Intinya itu kalau yang aktivitas tugas satu kemarin tidak ada masalah. Overall teman-teman sudah baik dan saya harap yang teman-teman yang lain lah kayak ini Mbak siapa ini Mbak Lindawati ini tidak ada flow sama sekali sudah sangat bagus. Mbak siapa nih Mbak Lindawati apakah hadir di sini? Ya sudah tidak ada saran. Nah, tidak ada masalah. Kalau Mas Fadil ini kayaknya ada saran ini. Ada yang Mas Fadil ya? Ada. Iya. Mas Fadil ini terkait iya, jadi ada penelitian itu yang relevansinya, mohon maaf ya, sudah diteliti, sudah terlampau banyak, bahkan sudah out of date, sudah ditinggal. Syaratnya itu 5 sampai 10 tahun ya. Kalau di atas 10 tahun teman-teman masih analisis itu, takutnya nanti kurang berkenan gitu. Sama kan keilmuan ini kan terus berkembang ya. Kalau teman-teman meneliti zaman dahulu dengan teknik yang sama, dengan objek yang sama, takutnya nanti tidak ada kebaruan di situ. Cara mensiasatinya gimana Mas Fadil? Jadi Mas Fadil tinggal memunculkan ciri khas atau gap penelitian, kebaruan yang mungkin nanti ditemukan di analisis ketika Mas Fadil menganalisis sebuah eh, teks yang dengan ini ya, analisis ya. Nah, contohnya Mas Fadil ya. Nah, kayak gini. Sudah saya kasih contoh kok. Oke. Pendekatannya juga sama ya. Jadi paradigma penelitian itu macam-macam ya. Pisau penelitian itu macam-macam. Paradigma itu seolah-olah itu menjadi hal yang sangat sulit ya. Padahal itu mudah kok, mudah sekali. Jadi teman-teman itu cukup menggunakan instrumen untuk melihat atau menganalisis sebuah teks atau sebuah video atau sebuah puisi syair lagu itu ya. Jangan teman-teman itu membuat sendiri. Mohon instrumen ketika nyari jurnal itu ada contoh instrumen. Tadi kemarin misalkan Minke itu kan dia menggunakan
Van Dijk ya, power of relation. Jadi kita itu ada antara teman itu manggilnya siapa, kalau dengan istri manggilnya siapa, dengan guru manggilnya siapa. Itu kan power istilahnya. Nah, tinggal ditiru aja gitu. Diteliti lagi Pak, misalkan dengan tema yang sama, power relation, tapi apa yang diteliti pakai video yang sekarang atau film yang sekarang yang lagi in misalkan. Nggak apa-apa, bagus. Jangan-jangan power relation-nya sudah berubah. Jadi semuanya itu dipanggil lo gue terjemahannya. Kan bisa jadi. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang ini ya, ada kebaruan, gap sedikit aja cukup. Nah, atau contohnya contohnya seperti mana ya? Apakah bisa saya tayangkan ya di sini? Bentar, bentar, bentar. Kan, agak error sedikit, biarkanlah. Lah, itu intinya itu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan sambil saya ya cari-cari terkait tugas satu atau ada pertanyaan yang nggak terima gitu terkait komen saya, boleh kita berdiskusi. Saya juga manusia ya. Jadi bisa dinego juga, jangan-jangan saya juga kurang teliti, mohon maaf. Saya mau tanya, Pak. Mas Fadil nih ini. Ya, Silakan Mas Fadil. maksud saya kalau misalkan ngambil referensi apa ya, kayak jadi jurnal itu kan kebanyakan kayak pakai apa teorinya Newmark, Molina Arbir gitu-gitu yang tahunnya udah lebih dari 10 tahun, Pak. Nggak Jadi apa-apa. maksudnya kan itu kan dari jurnal yang masih 5 tahunan itu, cuman Oh, referensinya ambilnya dari yang lama oke. lagi gitu jurnalnya Oke. gitu gitu. Itu Gini gimana, Mas Pak? Fadil, ini saran saya sebagai apa peneliti. Jadi begini, ibaratkan peneliti babonnya itu jenengan itu ya, itu kayak kalau saya bayangkan ini ya, ini kayak ikan yang ada tulang-tulangnya banyak gitu. Kepala ikannya itu teori teori inti. Tentunya tiap tahun ya orang itu akan mengembangkan teori itu sesuai dengan zaman. Itu duri-durinya. Kalau digambarkan itu gimana ya? Bisa nggak saya gambarkan ya? Bisa nggak ini ya? Misalkan ya. Misalkan ya ini. Aduh, kenapa saya ini? Buatnya ini. Bentar ya. Misalkan saja nih. Ini misalkan saja. Oh, nggak bisa dibuka semua. Nah, ini misalkan aja nih. Nah, teorinya teorinya teman-teman ini di sini loh. Teorinya teman-teman ini. Ini misalkan kepala ikan gitu ya. Maaf ya, gambarnya jelek. Jadi teman-teman itu jangan lihat yang ininya. Pasti di sini kepala ikan ini pasti nggak update ini. Teman-teman itu lihat ke cabang-cabang ini. Cabang-cabang ini, cabang-cabang keilmuan yang sudah terupdate sekarang. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Makanya kemarin itu kan saya sarankan pakai aplikasi Open Knowledge Map itu kemarin itu. Untuk mengetahui perkembangan keilmuan yang 5 tahun 5 tahun belakangan. Atau pakai Google Scholar juga bisa. Misalkan teman-teman mau search apa gitu ya, search tema apa gitu ya, translation misalkan. Atau transform practice ini misalkan contoh aja, ini contoh aja. Multiliterasi misalkan begini. Teman-teman bisa mensortir ini itu artikel yang eh, 2 atau 5 tahun yang saat ini. Oh begini ya, mudahnya itu teman-teman ke Google ini. Misalkan ke Google, kita search ini misalkan contoh ya. Teman-teman sortir aja, jangan terkait temanya ya. Toolnya teman-teman kan tinggal anytime di sini teman-teman pas year atau di sini any apa pas apa custom range tahun 2000
sampai tahun 2000-an gitu. Pasti keluar dengan tema yang sama. Nah, teman-teman tinggal download aja dan niru perkembangan keilmuannya. Kemarin karena Mas Fadil enggak ikut ya, bisa juga menggunakan begini. Contoh ya, dikasih bibliometrik, bibliometrik, metric research, bibliometrik terkait tema ini, ya kan? Jadi bibliometrik research itu Mas Fadil, ini akan mensortir perkembangan keilmuan tema yang jenengan inginkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, begitu. Kemarin itu contohnya enggak di sini ya. Paling enak itu memang Google Scholar ya. Teman-teman kalau kepingin tahu Google Scholar-nya itu baik apa tidak, pakai aplikasi ini, ya, Eksitasi ini. Jadi ketemu nanti ini dia tuh Q1, Q2, Q3 lah. Kayak gini ini bagus ini. Dia sudah Q2. Nah, misalkan ini. Ini apa ini ya? Coba aja tak download ya. Di-download ya. Apakah ini sesuai? Jadi itu sortiran. Jangan sampai menggunakan jurnal yang kadaluarsa. Itu pun nanti sama apa namanya? Sama jurnal yang diterima, jurnalnya itu nggak akan nerima kalau lebih dari 10 tahun. Makanya di mata kuliah kita kan disarankan pakai 5 sampai 10 tahun. Kalau buku 10 tahun, kalau jurnal 5 tahunan. Nah, ini kebetulan bukan ya ini ya. Kebetulan. Pokoknya kata kuncinya itu bibliometric research atau systematic review atau bibliometric research tentang apa gitu. Terlalu detail. Coba aja pakai yang agak umum gitu. Atau pakai yang kemarin itu yang saya sarankan itu apa namanya, open knowledge map. Nah, yang ini kemarin, jadi kita bisa cari temanya apa, misalkan temanya sastra misalkan ya, kita go aja nanti ketemu kita. Ini kemarin nggak bisa, semoga ini internetnya agak bagus ya. Gitu Mas Mas Fadil ya. Ya, Pak. Ini nanti yang nyeleksi bukan saya Mas Fadil terkait jurnal itu. Yang nyeleksi itu jurnal yang jenengan tuju. Jadi bebas jurnalnya, bebas sekali. Bisa ke kampus UT sendiri, bisa ke kampus-kampus yang lain yang sesuai tema penelitiannya jenengan. Harusnya bisa lah. Nah, misalkan ini ngomongkan sastra, Mas, Mas, Mas ini ya, Mas Fadil ya. Kita short pakai year aja. Lah, lah ini research review. Ini contoh yang ini contoh ya. Sebentar, sebentar. Saya contohkan aja biar teman-teman paham. Ini research review, systematic review, bibliometric review begitu. Biasanya ini tentang sastra. Ini contoh pakai sastra ya. Dia itu meneliti, mereview tentang penelitian-penelitian yang sebelum-sebelumnya. Begitu biasanya. Ini tapi kok enggak ya? Kurang bagus ini. Jadi teman-teman juga harus lihat, ada yang enggak jelas gitu ya. Tapi overall, kalau kita lihat penelitian yang dilihat ini di sini, tahun ini yang paling ngetren itu Arabic Literature, Analysis Chinese Scholar, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa bisa ngambil yang penelitian penelitian yang agak yang minggir-minggir di sini. Contoh socio-economic life tentang difficult situation misalkan, atau family discourse terkait penelitian sastra di anak misalkan begitu.
atau tentang teknologi dan pendidikan. Nah, teman-teman bisa ngambil yang di sini. Ini tinggal diklik, ya, tinggal di-download bisa. Kalau ada gemboknya terbuka begini bisa di-download bisa biasanya. Nah, ini tinggal ditiru. Nah, tergantung temanya kan. Jadi temanya nanti jenengan sortir tema tahun-tahun yang sekian-sekian dari tahun 2000 ke atas. Ini cara yang paling efektif begini biar teman-teman ini nggak bingung-bingung cari jurnal mana yang tepat terus gap apa yang kira-kira yang diminati tahun ini ya. Bahkan ya misalkan teman-teman lihat di jurnalnya contoh ya Humaya. Humaya ini kan jurnalnya UT ya, contoh ya ini saya contohkan aja Humaya. Itu di situ ada skupnya. Nah, skup penelitiannya itu tentang apa yang tren saat ini. Jadi teman-teman nggak boleh isunya itu yang jadul-jadul. Nah, contoh ini kan ada jurnal Humaya, jurnalnya UT ya, jurnalnya ilmu komunikasi dan sosial dan apa politik. Kita lihat di sini isu ada arsip, ada current. Nah, yang current ini yang sekarang ini diteliti tentang apa? Biasanya itu ada tentang, nah, misalkan di sini tentang, oh ini lirik lagu tentang makna bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lagu Zain, pergeseran bentuk makna di antaranya bahasa Inggris ke Indonesia itu ternyata maknanya sudah berubah. Nah, gitu. Ini Jean Boldrat ini orang sosial ini tentang diri di Instagram itu jadi tentang ini ya tentang Instagram ya. Nah ini puisi metode dia menggunakan penerjemahan setia idiomatik. Nah ini jadikan tren jadikan tadi kan kurang spesifik ya. Teman-teman menggunakan metode apa untuk menganalisis ini? Pakai aja yang idiom. Nah, kan idiom itu kan penerjemahan metode idiom kan banyak ya, nggak hanya setia ya. Cari di Google kan banyak. Ya kayak gitu-gitu. Nggak hanya di sini ya, jurnal-jurnal yang lain pun begitu. Ada isunya yang sekarang. Current isu. Sekarang itu yang berarti yang tren sekarang. Jangan ini Mas Fadil sesuai dirimu. Jadi kalau bisa kamu yang ikut jurnalnya. Saya juga begitu kok. Ingin saya seperti ini, tapi kalau mau masuk jurnal ya kita fokuskan penelitian yang itu. Karena ilmu kan juga berkembang. Tapi bisa teman-teman bisa kan lihat yang lain kan di sini kan bisa. Atau kita search ya, misalkan apa? Kata kuncinya translation misalkan. Nah, kita kemarin nggak bisa ya. Oke, tunggu dulu. Ini untuk mempermudah kita untuk mencari jurnal dan menyortir jurnal yang sekarang ini lagi ini tentang apa sih gitu aja. Biar ada pengetahuan objek konversi dalam penelitian kita. Bisa juga kita ini ya, kita jadikan hyperbol misalkan. Misalkan apa ya? Misalkan ini. Misalkan ada judul seperti ini. The Peculiarities of Educational and Scientific Popular Literature. Ya. Teman-teman tinggal ngasih kata sifat di sini. The most misalkan ya, the most searchable peculiarities of educational and scientific popular. Jadi popular literature yang paling di search anak muda generasi Z ini yang seperti apa sih gitu. Atau teman-teman ngasih objek tertentu penerjemahan bagi anak difabel atau anak usia dini atau anak daerah marginal atau peripheral community begitu atau komunitas gamers. Bagaimana sih anak gamers menerjemahkan lagu pop gitu ya? Ini sekedar inspirasi gitu ya. Sama kita pakai tema apa penerjemahan misalkan. Loh, kamu lihat, ini kan ada ini ya. Teman-teman kayak tadi ada yang pakai metode ya. Metode ini tentang metode apa sih sekarang ini? Nah, ini kamu lihat tahun 2022 metode yang ditranslasi lah.
metode translasi apa yang digunakan di ini. Nah, di sini sudah ada kan ya. Ini termasuk ini ya, poetry ya, dia puisi ya, kayaknya buku ini, buku puisi. Dia masuk penelitian gaya korpus. Jadi teman-teman teliti kata per kata, berapa kata yang diteliti gitu. Ini pun teman-teman juga bisa mengkerucutkan hanya satu idiom apa gitu. Maan Mansur, teman-teman masih bisa ngolah data ini dengan kacamata yang lain, gitu. Atau yang lain ini kayak apa ini ya? Apa lagi ini? Ini kayaknya book chapter ini ya. Kalau ini apa? Oh ini contoh bagus ini, teman-teman. Tadi kan saya bilang tadi ya, the analysis on students translation method in label product. Nah ini teman-teman kan, student ini kan kurang spesifik ya. Nah, teman-teman bisa menspesifikkan students addicted, gamers addicted, yaitu games addict. Cara menerjemahkan sebuah ini label produk itu dia itu gimana sih metodenya yang digunakan anak-anak ini gitu. Kalau teman-teman tertarik ke pendidikan, kan macam-macam ya. Ini tadi sudah. Nah, ini enak ini enak ini. Teman-teman lihat ya, ini sebagai, mohon maaf ya, ini sebagai inspirasi aja ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Dia hanya neliti non phrases di novel Everything Everything by Nicola Yun into Indonesian. Beliaunya cuman nyortir non phrase. Data ini kalau cepat bagaimana sih Pak, caranya Pak? Teman-teman mudah ini caranya itu. Teman-teman lihat Envivo kemarin Mas Fadil kan juga belum ya, belum masuk ya. Teman-teman install Envivo mungkin harganya 50.000 di Shopee itu, dengan jentikan jari cik gitu ya, data itu keluar. Data itu keluar. Ini padahal ini termasuk korpus ini. Kalau teman-teman enggak pakai teknologi, bisa berbulan-bulan ngerjakan ini. Karena satu gitu. Ada berapa data di sini ya? Banyak data ini karena ini adalah novel. Iya kan? Everything everything hanya ngomongin noun phrase-nya. Ini bisa diganti nggak novel ya, misalkan short stories kalau lebih pendek lagi kan bisa. Ini ada judul dari apa? Ernest Hemingway itu Snow of Kilimanjaro, atau ini Appointment in Samara itu novelnya Ohara, itu juga kan short story tapi meaningful kan, frase-frasenya meaningful. Coba teman-teman analisis. Meskipun novelnya dahulu, tapi kita lihat kacamatanya penerjemahan saat ini kan bisa jadi bagus. Gitu ya Mas Fadil ya. Halo. Iya, Pak. Nah, Ya, apakah sudah jelas? ya bisa dipahami. Iya. Teman-teman tinggal milih ya ini ya di Open Knowledge Map ini ya, milih yang mana gitu. Yang paling umum, yang paling besar ini. Semakin dia kecil, semakin jarang diteliti. Atau English Translation ini. Ini bisa ini. IoT based English Translation Teaching from Perspective of Artificial Intelligence. Ini marak sekali. Teman-teman kalau nulis ini, insya Allah diterima banyak itu, lebih banyak diterimanya. Soalnya pakai Internet of Things ya, pakai Artificial Intelligence ya. Atau pakai mesin. Ini mesin apa ini? Pakai mesin apakah ini? Nah, ini sistem based BP neural network algorithm. Nah, dengan Baidu ini apa ya? Ini alat terjemah membanding-bandingkan ini atau kayak gitu. Nah, ini mantap malahan ya. Semakin banyak diterimanya. Kita kembali, kalau sudah ada pertanyaan, teman-teman yang lain semoga juga bisa menjadi inspirasi ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Mohon maaf kadang-kadang slow respon saya balas agak lama gitu kan. Tapi paling insya Allah Pak Akil balas kok. Ini agak sibuk ya. Ada pekerjaan yang lain yang menanti, tapi tetap saya balas. Saya usahakan membalas gitu.
Atau kalau nggak males teman-teman balik-balik itu aja WA pribadi aja dibuat apa digencar gitu ya. Ini jangan malu-malu, intinya jangan malu-malu. Untuk pertemuan keempat kemarin, ini bahas ini ya, kutipan ya, dan membuat daftar pustaka dengan yang benar. Ini masih manual, nanti kita praktek itu materinya hari ini. Untuk tugas 2, ini sudah bisa diupload ya, tentang, tapi masih restricted ya, teman-teman belum keluar ya ini ya. Kalau teman-teman sudah kerjakan tugas 1, itu bisa mengerjakan tugas 2. Jadi teman-teman itu ngapain? Teman-teman disuruh membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber, gaya selingkung UT yang terdapat pada panduan mata kuliah karir, serta membuat daftar pustaka atau bibliografi. Jadi teman-teman cara membuat kutipan tugas 2-nya itu. Hari ini kita praktek. Hari ini kita praktek. Ya. Untuk ya ini hari ini pertemuan ke-6 kita bahas tentang itu. Untuk pertemuan ke-7 teman-teman bisa lihat di sini ada tugas lagi menanti, tugas 3. Jadi ini membuat kerangka ya. Judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode. Ini juga nanti ada materi kalau waktunya cukup. Kalau waktunya cukup kita nanti bahas ini juga sekalian. Tapi saya harap hari ini kita fokus ke kutipan aja. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman kalau sudah siap, ini saya praktekkan contoh ya. Ini contoh kita membuat kutipan ya. Ini misalkan aja nih. Terlihat ya ini Word-nya ya. Bukan. Misalkan ini aja lah. Misalkan contohnya, nah ini contoh aja. Bentar, tunggu dulu. Jelek sekali ya. Mohon maaf, bukan ini. Ini contoh. Kita fokus ke kutipan misalkan. Jadi sekaligus saya terangkan cara membuat paragraf 1 ya. Nanti saya share ke grup. Loh, kemarin kayaknya belum saya share ya template 33 paragraf itu ya. Jadi teman-teman kalau mau menerbitkan ke kan ada jenis level-level penelitian ya atau jurnal ya. Kalau ke jurnalis Scopus itu agak ribet ya. Teman-teman pilih aja yang non Scopus karena masih S1 ya. Dan juga kalau bisa jangan Sinta, pokoknya sekarang terbit. Teman-teman kalau terbit ya, hari ini teman-teman terbit gitu ya. Saya jamin nanti nilainya pasti A gitu. Minimal ada letter of acceptance lah, ada lembar penilaian lah, penerimaan maaf, ada lembar penilaian dari itu dengan upload nanti saya pirsani, saya lihatnya jaminan A gitu. Nggak usah kebanyakan teori malahan. Nah, teman-teman ya, kita lihat di sini. Nah, ini contoh ya. Jadi paragraf 1 itu teman-teman itu kalau bisa sederhana ya. Kalau contoh ini di sini ini contoh mana sih?
Misalkan ini titiknya mana titiknya? Ini contoh aja nih. Oh, titiknya inilah. Ini namanya teman-teman ini di sini. Paragraf 1 itu harus digawat daruratkan. Paragraf 1 itu harus mencantumkan isu yang sekarang menjadi perhatian. Misalkan penerjemahan sekarang itu apa? Terkait penerjemahan dominasi artificial intelligence semakin marak, tantangan seorang penerjemah itu semakin tinggi. Misalkan begitu. Kalau dibuktikan dengan statistik gitu ya. Atau prediksi-prediksi kegawatan-kegawatan apa gitu. Kalau saya tentang literasi, tentang apa? Literasi, saya ungkapkan kalau Indonesia itu literasinya itu dari tahun ke tahun itu kok tetap aja sih, padahal kita itu kan bisa baca tulis kan, anak-anak sekarang kan pasti baca tulis kan. Nah, tapi menurutnya organisasi terkait literasi, kok gitu-gitu aja. Apanya yang salah? Ternyata yang salah itu anak-anak itu tidak anak-anak sudah bisa mengenali ide pokok, tapi untuk terkait tentang apa ini mata apa apa tentang teksnya tentang apa itu nggak tahu. Maknanya apa di balik sebuah teks itu teman-teman nggak tahu, anak-anak SMA SMP itu nggak tahu. Jadi ini saya menyebutkan kegawaran-kegawatan. Terus diikuti oleh ini kan alasan pertama ya kenapa kok gawat. Terus ada alasan kedua kok gawat lah. Tiap alasan teman-teman ini harus ada kutipan. Teman-teman nggak boleh memakai opini sendiri. Kutipan ini dibagi dua macam. Ada yang kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Kutipan kalau yang saya gunakan ini dan sekarang marak digunakan ya, itu kutipan tidak langsung. Kenapa? Nanti soalnya teman-teman kalau pakai kutipan langsung itu kan biasanya kan menjorok. Kalau paragraf ada 4 baris agak menjorok ke kanan gitu. Kutipannya itu agak ke kanan. Mana ya contohnya ya? Bentar saya contohkan. Ada kok contohnya. Tunggu dulu ya. Mohon maaf ya. Ini perlu doakan teman-teman ya. Saya juga ini juga kuliah juga. Jadi berjuang juga untuk ini jurnal Scopus. Tapi untuk fokus disertasi akhirnya fokusnya ini ke ini ke Scopus. Untuk disertasi wajibnya ke Scopus. Teman-teman saya harap nanti juga bisa beasiswa lah. Contohnya kayak gini. Lah ini nanti kalau menjorok ke kanan gini dan terus banyak ya. Di sini dikhawatirkan nanti kena plagiasi. Sangat sangat apa namanya? Sensitif untuk kutipan-kutipan yang langsung ini. Teman-teman, saran saya jangan menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung ini nanti khawatirnya nanti itu jadi plagiasi. Kalau kutipannya teman-teman analisis koran, kampus atau analisis website-nya kampus apa, kena kutipan langsung ini pasti kena plagiarisme. Nanti ditolak. Mending jangan jangan seperti ini. Ini kalau saya nggak apa-apa karena ini kan saya ngutip di dalam kelas. Data ini nggak dimiliki oleh di online kan nggak ada, jadi nggak masalah. Tapi teman-teman kalau analisis lagu, analisis film, novel, biasanya kena kutipannya ini kena plagiasi. Caranya apa? Teman-teman kutip, jadikan kutipan tidak langsung seperti yang tadi saya contohkan, yang kayak ini. Nah, ini contohnya yang tadi itu. Ini mana nih tadi? Lah kayak gini lah ini. Biasanya teman-teman ya, meskipun PDF misalkan dicek ya di apa blog ini nyala keluar. Ini berarti ini asli. Kutipannya pakai teknik kutipannya menggunakan reference manager. Caranya bagaimana? Sekarang kita praktek ya. Mohon izin ya. Ini contoh aja ini contoh misalkan di sini misalkan saya kasih kutipan di sini. Misalkan di sini misalkan ya. Di sini kan ada tombol kalau teman-teman sudah install
difokus ke ada tombol-tombol bar di sini, ada home, insert, draw, design, layout. Nah, teman-teman fokus ke reference. Kita klik aja di reference di sini. Mohon maaf ini masih loading. Lah, keluar. Di sini teman-teman bisa ada ini ya, ada kutipan-kutipan. Lah, kutipannya ini kalau teman-teman sudah menginstal Mendeley, keluar dari sini. Open Mendeley di sini, keluar. Kalau teman-teman belum menginstal pun bisa pakai kutipan manual tanpa menginstal di sini. Tapi kalau kutipannya apa? Jurnal karya ilmiah kita itu kita menggunakan ini, teman-teman setting aja di sini menggunakan APA. Menggunakan yang APA di sini, 6 edition. American Psychological apa gitu loh. Saya bukakan ya, contohkan ya. Yang ini yang reference manager kalau sudah menginstal di sini nanti keluarnya. Tunggu dulu. Nah, apakah terlihat? Halo, teman-teman? Halo, Terlihat, Pak. terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Teman-teman Terlihat. pakai APA ini, American Psychological Association yang 7 edition. Teman-teman tinggal dipilih yang ini, ya, terus tinggal done. Nah, ini sudah eh, sudah masuk tampilannya seperti ini. Awalnya ini kosong ya, awalnya teman-teman ini kosong ini. Ini nggak ada PDF jurnal atau buku. Kemarin teman-teman kan bukunya bisa dimasukkan caranya ya. Nah, tapi sebelum dimasukkan teman-teman ke ini kan sudah buka Mendeley ya. Teman-teman ada toolbar juga di sini, file, edit, view sama tools ya. Tools di sini teman-teman install ini karena saya sudah menginstal ya. Jadi di sini bilangnya uninstall. Teman-teman install MS Word plugin di sini harus diinstal dulu. Di-download dulu terus diinstal. Jadi kalau sudah diinstal nanti bisa masuk. Nanti kalau ada kebingungan, telepon aja nanti saya arahkan. Kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Lah, ini langkah pertama begitu. Setelah download, terus teman-teman ke tools, saya ulangi lagi ya, terus install kalau Mendeley ini ya, terus install MS Word plugin ini. Kalau sudah, jurnal yang di-download kemarin, yang dirangkum sama buku kemarin, teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, add file, misalkan ya, ini contoh aja. Di sini kan langsung bisa teman-teman milih mau mau jurnal apa yang mau jadikan rujukan gitu ya. Ini contoh aja, misalkan ini mungkin. Bentar. Nah, ini bisa ini. Ini kan misalkan artikel ya. Kita open. Tadi kan terus add file, terus kita open gitu ya. Lah, sudah. Nanti ini keluar apa ininya. Lah, teman-teman harus juga ngecek juga. Di sini kan ada kolom sebelah kanan ini ya. Ini masuk artikel atau buku atau book section atau berita, magazine, report dan lain-lain. Kita pilih aja yang jurnal artikel ya, karena ini memang artikel. Kita pilih jurnal artikel. Nah, terus dipastikan juga kita klik 2 kali. Apakah namanya sama fenomena pernikahan dini misalkan contoh ya ini ya. Oh, sama. Terus namanya apakah sama Habibah Nurul Ummah? Oh, sama Ha Ummah gitu ya. Terus kita lengkapi ini kalau nggak ada kita lengkapi. Paling penting, lah ini kan kesalahannya. Ini kan tidak ada URL, ya kan? Nah, kalau jurnal itu wajib nyantumkan URL. Ini harus tahu URL-nya mana, link URL-nya mana. Mudah kan kita tinggal apa? Copy paste aja begini kalau mau nambahkan. Kita cari di copy paste, kita cari di Google. Misalkan paste kita cari di Google, masukkan. Biasanya memang kurang lengkap ya, kita isi manual sendiri. Sangat penting, kenapa? Nanti ini jadi bibliografinya juga biar bagus sesuai dengan kaidahnya. Eh, kan tinggal masukkan ini, kita blok yang URL yang paling atas ini, kita copy,
Kita kembali ke Mendeley, kita masukkan URL-nya di sini. Nah, sudah. Jadi pas, lengkap. Kita lihat semakin lengkap semakin bagus. Tapi yang paling wajib ini identifikasi jurnal, nama, penulis, tahun, volume berapa, halaman berapa, gitu ya. Sama URL. Nah, ini kalau sudah, teman-teman kembali ke Word-nya. Misalkan saya tadi mau ke sini ya, mau ngutip jurnal itu untuk karya saya. Tinggal teman-teman tadi kan di sini ada insert citasi ya, sama yang belum punya Mendeley juga di sini sama insert citasi. Tapi kalau di sini lebih ini ya, lebih otomatis ya karena dia membantu kita reference manajernya. Kita insert citasi terus keluarnya seperti ini. Teman-teman kalau ingat nama jurnalnya tinggal ketik di sini. Kalau bingung kita go to Mendeley. Tadi kan di sini ya. Tadi kan ini ya, Ummah Habibah ini ya. Tinggal ada kolom kita ke atas, ada kolom kutipan di sini. Kita tulis kutip begitu. Nanti di sini otomatis nanti keluar. Tunggu dulu lah kan keluar. Ini sudah stylenya tadi kan sudah apa ya? American Psychological ya. Lah, Ummah begitu. Ini contoh aja. Atau kita contohkan ke teks baru ya. Misalkan di sini misalkan. Ini contoh aja saya besarkan. Misalkan aja nih. Di sini Mohon maaf, Pak, suaranya hilang. Suaranya belum terdengar, Bapak. apakah sudah terdengar? Cek, halo, cek, Sudah. cek. Oh, sudah Sudah, terdengar. Pak. Oh iya, kendala kendala ya, mohon maaf ya. Ini tadi saya jelaskan sampai ini bisa ya, untuk mengutip bisa ya. Ya, Pak. Nanti misalkan ini teman-teman sudah jadikan paragraf buahnya begitu ya. Di paling bawah. Tadi kan tugasnya kan saya ingatkan lagi untuk membuat kutipan gitu ya. Plus bibliografi atau reference ya. Kita misalkan
sudah pakai Mendeley ini enak. Kita tinggal misalkan di paling bawah ini anggap aja paling bawah gitu ya untuk untuk mengutip tinggal insert bibliografi gini. Tinggal kita klik di sini ini keluar semua, keluar otomatis lah kan. Ummah Habibah judulnya ini judulnya di jurnal ini, halaman ini, terus plus dia apa? Ada link artikel jurnalnya. Ini cara ngutip yang file yang artikel ya, seperti ini. Jadi nggak usah capek-capek. Kalau ngutip buku, Pak, misalkan ini buku ya, ini juga beda ya teman-teman ya. Ini kebetulan ada buku novelnya Good Earth. Teman-teman mau nggak? Mau neliti ini ya Good Earth. Ini tahun 47 pasca Perang Dunia II ini. Karyanya Paul S. Bach dan novel. Tapi kan teman-teman bisa lihat kacamata lingkungan. Belum ada yang pernah neliti ya. Penerjemahan kacamata lingkungan gitu. Ekolinguistiknya itu diterjemahkan kacamata ekolinguistik belum pernah. Ini tentang lingkungan ya ini ya, novel tentang lingkungan. Ini bisa gitu. Meskipun 47, tapi kita kan analisisnya pakai teori atau pendekatan atau metode teknik pendekatan sekarang. Ini buku bagi teman-teman di sini juga harus dijadikan buku. Kalau book chapter ya book section ini begitu. Dan seterusnya. Tinggal kita kutip insert citasi, terus go to Mendeley, kita kutip bukunya ini. Nah, kan Pearl S. Bach. Jadi, nanti referensinya otomatis nambah dan nggak acak. Kan urutannya kan A, B, C, D, sampai U gini kan. Nah, otomatis terketik sendiri. Gitu. Minimal 5 jurnal dan 5 buku. Saya mengingatkan terus. Mohon maaf ya Kak Cerewet. Memang begitu minimalnya seperti itu. Jangan terlalu sedikit bahkan, agak banyak. Oke, ini untuk kutipannya menggunakan reference manager. Sama ya, kalau kita menggunakan manual, di sini juga insert citasi, kalau mau bibliografi ya di sini klik bibliografi begitu. Jenisnya kayak apa? Tinggal ngutip. Kalau yang manual, mirip-mirip kok. EndNote juga sama. Kalau ini footnote, jangan pakai footnote karena kita nggak pakai footnote. Ini biasanya footnote itu untuk penelitian yang berbau agama. Ada kutipan-kutipan kayak biar nggak kena plagiasi kayak kitab-kitab Al-Quran gitu ya, atau undang-undang tentang hukum pidana gitu pakai pakai seperti ini. Teman-teman pakai yang American Psychological Association 7 edition atau 6 edition juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Dan begini ya, saya mau memberi teman-teman kalau waktunya karena mepet sekali karena nanti di tanggal 27 Juli atau berapa Juli kemarin itu sudah harus diupload. Caranya memparafrase bagaimana, Pak? Caranya memparafrase itu sebenarnya mudah, teman-teman. Teman-teman bisa pakai manual dan bisa pakai otomatis, pakai AI. Contoh ya. Tapi kalau istilah term seperti ini misalkan ya, Sustainable Development Goals (SDGs), ini jangan diparafrase. Yang kamu parafrase misalkan kayak ini desain. Ini kan tinggal klik kanan ya. Di sini kan ada sinonim. Kan lo ada banyak. Ini kan proses parafrase satu per satu begitu. Teman-teman kalau nggak mau capek-capek ya bisa ini di copy ya. Teman-teman pakai bahasa Indonesia terus pakai di bahasa Inggris kan sekaligus parafrase sekaligus terjemahkan di chat GPT Open AI yang kayak apa ya AI itu pakai AI teman-teman paham kan tahu kan chat GPT tahu kan halo Tahu, Pak. Hah? Tahu, sangat tahu, Pak. Pasti tahu anak UT masa nggak tahu chat GPT aduh saya ngajar UT itu dari tahun 2000 pas COVID kemarin itu apanya Masya Allah kadang-kadang teman-teman itu parafrasenya itu kurang rapi gitu. Saya tahu teman-teman pakai ChatGPT, tapi jangan full pakai ChatGPT.
ada sentuhan-sentuhan sedikit-sedikit lah manusianya. Biar orang sekarang soalnya apa namanya ini? Plagiarism checker itu namanya apa? Turnitin. Itu sekarang ada AI-nya sekarang. Kan teman-teman harus seksama itu. Nah, jangan terlalu bergantung penuh lah. Tapi untuk membantu teman-teman tidak masalah. Siapa yang bisa menolak teknologi kan tidak ada yang bisa kan membendung teknologi. Bukan salah, berarti bisa menjadikan terlalu ketergantungan, jangan. Kita manfaatkan gitu. Kayak kayak kalkulator lah, misalkan kita bisa saja bisa ngitung kan ya, tapi kita kalau ingin cepat, nah, untuk membantu pakai kalkulator lah untuk teknologinya. Begitu ya. Oke? Bisa ya, kutipan langsung ya, kutipan kutipan kita bahas reference manager pakai Mendeley bisa ya. Kita kembali ke mata kuliah. Aduh, capek sekali. Ada pertanyaan? Untuk tugas yang saya mau tugas 2 bisa ya? Halo? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Kalau bisa pakai Mendeley ya. Ini kalau yang punyanya UT ini eh, pakai manual Mas Ihan. Oke, pakai manual. Nggak apa, pakai manual. Tadi itu caranya sama kok. Yang letaknya di sampingnya tadi itu, samping kanan ini. Lah yang ini sama kan. Sini juga bisa kok. Tapi ya gitu teman-teman, manual sekali. Saya contohkan ya. Add new source. Kita itu ngetik dari awal. Ini buku, artikel kita ngetik begitu. Autornya siapa. Kalau Mendeley otomatis biasanya tuh keluar judulnya apa, otomatis halaman berapa gitu. Gitu. Dan kita kalau ditanyain sumbernya, tahu halamannya gitu. Kalau ini kan nggak pakai ngupload PDF atau aplikasi atau Microsoft atau apa ya bentuk-bentuk PDF yang lain, bentuk-bentuk online e-book yang lain gitu kan. Jadi ini agak manual yang ini. Oke, itu tugasnya untuk tugas besok. Teman-teman coba aja membuat apa kutipan yang kemarin, referensi yang kemarin, teman-teman kutip-kutip sendiri latihan. Nanti saya lihat. Nanti saya download, saya lihat apakah sudah nyala ini pakai reference manajernya. Kalau sudah nyala, lulus lah. Gitu. Oke, oke, oke. Mau kutipan tidak langsung pun, mau kutipan tidak langsung, mau kutipan langsung pun boleh ya. Caranya ya sama kayak tadi. Contoh, 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 contoh. Lah, teman-teman kalau lebih dari 4 baris agak agak menjorok ya, agak menjorok ke kanan. Anggap aja misalkan di sini ini kutipan langsung. Di sini kan paragrafnya kan misalkan pendapat dari A misalkan gitu ya. Misalkan Abram misalkan begitu. Atau ini say that gitu ya. Tanda tanda petik, ada tanda petiknya, terus di sini juga diakhiri tanda petik. Nah, ini pun nanti itu teman-teman juga tetap masukkan citasi, tetap masukkan kutipan. Misalkan kita ngawur aja ya, kita misalkan ini misalkan kita kutip gitu ya. Nah, teman-teman bisa manual ya. Manual ini kan misalkan ini namanya orang ya. Teman-teman hanya ngutip ininya aja. Kita kasih ini kutipan manual. Teman-teman bisa ngasih kurung di sini. Terus ininya dihapus. Nah, nanti ada notifikasi seperti ini, keep manual edit. Nah, ini kita hapus. Nah, itu say that begitu ya. Nah, segini di sini ada kutipan-kutipan gitu. Ini caranya seperti ini. Kalau lebih dari 4 baris, kita menjorokkan ke kanan kayak awal tadi, begitu. Oke, ini ada pertanyaan? Mungkin kayaknya ini dulu ya untuk pertemuan hari ini ya.
Untuk pertemuan Jumat besok kita kayaknya waktunya nggak cukup. Kita satu-satu teman-teman punya ini ya, punya judul metode ini ya. Nanti kita bahas. Nanti saya kasih saran. Ya, untuk minggu depan detailnya ya. Pelan-pelan per paragraf sebanyak 33 paragraf. Nanti kita bahas itu. Saya juga, tapi itu kan apa namanya kerangka. Dan ini pun tugasnya itu masih agak lama kok. Saya bukakan ya tugas 3 ini ya. Oke, sebentar. Tugas 3 itu 6 Mei dibuka, baru 6 Mei. Masih lalu. Sekarang kita pokoknya bisa reference manager cukup kok. Loh kan, 6 Mei sampai 3 Juni. Masih 1 bulan lagi. Jadi masih minggu depan masih bisa. Untuk hari ini kayaknya sudah. Bolehkah kita akhiri hari ini? Ada pertanyaan? Halo teman-teman. Mbak Faiza? Apakah cukup? Cukup ya Mbak Faiza ya? Mau tanya Pak. Oh, mau tanya, silakan. Nah, ini yang menentukan karir itu lulus apa enggak itu dari Bapak. Betul. Nanti itu dikasih nilai. Betul. Ada nilainya dari saya. Ini kan nanti kan teman-teman ngumpul di sini kan ada yang ngumpulkan berapa gitu ya. Ya di sini ya. Ini tampilan e-learning saya. Ada gradingnya nanti saya nilai di sini. Nanti kalau saya nggak nilai, nanti saya ditegur sama Bu Widya Stuti. Oke. Tapi Oke Pak. untuk pertemuan yang satu nanti saya maklumi kok. Karena memang kemarin masih ada hari raya gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas lain ya. Saya perpanjang sampai akhir-akhir. Untuk tugas 3 sama tugas 4 ini agak strict. Ada nilai, ada ininya, ada jangka waktunya. Itu Mbak Faizatul. Iya, oke Pak. Yang lain, silakan. Sabun, sudah? Apakah sudah bisa di Mas Fadil? Ada pertanyaan Mas Fadil? Nanti nyusul aja Nyusul di aja, chat ya. aja. Chat aja, boleh. Terkait judul, kerangka, monggo jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman ya. Untuk hari ini mungkin cukup ya, kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau tadi itu ada telat-telatnya. Saya ini juga waktunya sholat, belum sholat ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin stop share dan live group dulu, and meeting dulu ya. Iya Pak.